Assalamualaikum, halo guys, halo teman-teman, halo semuanya. Terima kasih ya untuk kalian yang sudah mau klik video aku. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah follow Instagram aku. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya teman-teman semua. Nah, di video kali ini aku mau sharing lagi ya teman-teman, kelanjutan dari video tumor jinak yang aku share kemarin ya teman-teman. Nah, jadi ini hari kedua ya setelah aku operasi. Nah, jadi video kemarin yang aku share itu menjelang operasi ya teman-teman. Nah, jadi untuk di video ini tuh video di hari keduanya sesudah aku operasi gitu teman-teman. Nah, sesudahnya aku ke Rumah Sakit Santa Clara. Hari Senin tanggal 25 Juli itu aku ke Rumah Sakit Santa Clara. Nah, di sana aku langsung daftar ke administrasinya. Aku menggunakan BPJS ya, teman-teman. BPJS dari kantornya Pak Suami. Jadi aku diikutkan di situ ya sama kantornya Pak Suami. Terus aku di sana daftar ke administrasinya. Dan setelah itu sesudah selesai administrasi, aku langsung diarahkan ke tempat rawat jalan. Nah, di sana aku ketemu sama dokter bedah, itu dokter Aditya. Nah, di sana langsung kan aku antri dulu, ada beberapa pasien gitu, dan setelahnya aku dipanggil, terus aku diperiksa ya teman-teman. Terus di sana aku disuruh buka untuk dilihat seberapa besar tumor yang ada di payudara aku. Nah, di situ dokter bilangnya tumor jinak, yaitu FAM ya teman-teman semua. Nah, aku bilangnya, aku ceritakan di situ dari awal yang kemarin aku bilang itu ya, di video yang aku sharing pertama itu, aku ceritakan semuanya di situ, dan ternyata di usia yang aku ceritakan 3 bulan itu, yang ada bendungan ASI dan warnanya udah berubah warna hijau, itu ternyata sudah payudara aku tuh sudah infeksi. Tapi dokternya itu bilang, kenapa sih kok nggak langsung tindakan aja mbak, padahal kan itu sudah infeksi. Bagusnya itu langsung ada tindakan mbak, kalau seperti ini takutnya kan nanti bisa menjadi penyakit yang lebih bahaya lagi gitu. Nah, karena aku di situ juga orang awam ya, jadi nggak tahu tenaga medis gimana-gimananya, makanya aku abaikan aja karena aku nggak paham ya akan hal itu. Makanya dokter cukup kaget juga dengan pernyataan aku. Nah, terus sama dokter Aditya aku bilang, dok ini kalau tanpa operasi gimana? Apakah ada obat atau cara yang lain kah gitu? Namun dokter Aditya menyarankan harus tindakan aja mbak, karena ini juga sudah lama, begitu katanya. Karena dua tahun setengah aku sudah apa ya, sudah menyimpan gitu ya, jadi harus wajib banget harus dikeluarkan gitu katanya dokter Aditya. Nah, di situ aku minta saran sama Pak Suami kalau aku melakukan tindakan gimana gitu. Terus akhirnya Pak Suami menyetujuinya untuk tindakan operasi gitu ya teman-teman. Terus akhirnya setelah aku sudah dijelaskan di situ sama Pak dokternya, terus di situ Pak dokter Aditya itu menjelaskan, nah ternyata benjolan itu kemungkinan ada 4. Jadi yang ke satu itu mastitis, kemungkinan ya benjolan kayak bendungan ASI kayak gitu, mastitis. Terus yang kedua FAM, yang ketiga uh, yang pokoknya yang keempat ini kanker, yang ketiga tumor jinak atau gimana gitu loh. Pokoknya di 4 ini wajib diwaspadai gitu untuk wanita ya tentunya. Nah, terus di situ aku diarahkan langkah baiknya gimana gitu. Terus akhirnya aku memilih untuk operasi aja. Terus setelahnya aku keluar dari ruangannya Pak Dokter, aku disuruh antri dulu, aku disuruh duduk dulu sama perawatnya. Terus di sana setelah selesai pasiennya Pak Dokter itu, aku dipanggil lagi. Terus dijelasin sama perawatnya dari Pak Dokter Aditya bahwa nanti prosedur untuk melakukan operasi itu begini 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 gitu. Terus dikasih saran untuk nanti hari ini, hari Senin tanggal 25 Juli itu ada persyaratannya itu untuk cek lab HIV, terus nanti ada juga radiologi, terus satunya itu ke kasir untuk nebus obat gitu teman-teman. Nah, terus di hari Seninnya itu aku langsung aja gercep langsung ke lab untuk cek HIV. Nah, di situ aku diambil darah, itu di sini ya teman-teman, aku diambil darah untuk cek HIV. Terus habis itu di telinga yang sebelah kiri itu kayak ditutup jarum gitu, gunanya untuk melihat bagaimana reaksi tubuh aku kalau terjadi pendarahan gitu ya teman-teman. Jadi disuntik di sini ada jarum gitu, dicoblosin gitu, terus gimana reaksinya per detiknya gitu, darah yang keluar dari tubuh aku gitu ya teman-teman. Terus setelah itu dari labnya sudah selesai, terus aku pindah ke kasir, dan di situ aku nebus obat itu untuk obat vitamin gitu ya, untuk dikonsumsi 1 minggu ke depan gitu menjelang operasi gitu teman-teman. Dan itu obatnya namanya Civiplex, itu memang vitamin ya untuk kesehatan gitu. Terus setelah itu aku dari kasir, terus aku langsung pindah ke ruangan radiologi. Nah, ternyata di ruangan radiologi itu dokternya belum ada. Jadi di radiologi itu aku USG, ini sebetulnya benjolan apa gitu ya teman-teman. Terus akhirnya
Dari sana aku minta disuruh janjian sama dokter radiologinya, dan ternyata adanya dokternya itu hari Selasa besoknya gitu, tanggal 26 Juli. Nah, aku disuruh ke sana lagi jam 9 pagi gitu, teman-teman. Terus hari Seninnya itu aku sudah selesai untuk semua persyaratannya, terus aku pulang. Terus hari Selasanya aku ke sana lagi untuk cek USG radiologi ya, teman-teman. Terus di sana aku sudah sampai dan langsung dipanggil terus untuk melakukan USG, dan ternyata di USG-nya itu terdapat dua benjolan, yang satu itu ukurannya 3 cm dan yang satu itu ukurannya 0,9 cm. Jadi 1 meter belum ada ya, 1 meter 1 cm. Nah, jadi yang kecil itu nempel sama yang besar gitu, teman-teman. Jadi dia tuh nempel gitu, nggak kepisah, cuma nempel gitu aja. Terus aku di sana juga dijelasin sama dokter Yesi. Jadi dokter Yesi itu yang USG benjolan aku yang ada di payudara gitu. Beliau menceritakan kenapa sih kok gini 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 gitu ya, teman-teman. Terus harusnya memang harus tindakan. Jadi sudah ada dua dokter menyarankan kenapa sih kok nggak harus langsung tindakan, karena kalau ada benjolan di dalam badan itu kan, dalam tubuh itu kan bahaya banget gitu ya. Jadi aku juga agak nyesel banget ya kalau udah tahu kayak gini ya, teman-teman. Terus akhirnya setelah itu aku dikasih tahu, Mbak, ini ada dua benjolan gitu. Nah, terus setelah menjelaskan, wanita itu memang rapuhnya itu di daerah payudara ya, teman-teman. Jadi ada getah bening ya di bawah ketek gitu. Nah, jadi untuk kalian yang punya bulu ketek itu harus hati-hati banget untuk nyabutnya. Kalau bisa tuh pakai kerik aja, itu pun juga harus hati-hati. Jadi nggak boleh dijabut gitu ya, teman-teman. Jadi kalau dijabut itu kalau kita nggak tahu, jadi getah bening kan tempatnya di bagian ketek sebelah sini ya, teman-teman. Jadi kalau kita ketarik untuk bulu keteknya, nah getah beningnya ketarik juga, terus getah bening itu bisa jadi bengkak. Nah, dari situlah penyakit dimulai gitu, teman-teman. Makanya untuk kalian wanita harus hati-hati banget untuk menjaga bulu ketek kalian ya, teman-teman. Itu sih yang dikasih masukan sama dokter Yesi. Nah, setelahnya dari situ aku dikasih foto USG-an gitu. Nah, jadi ini foto USG di payudara aku ya, teman-teman. Nah, di sini nah. Cukup banyak ya foto USG-nya, beda sama USG waktu hamil ya. Kalau USG waktu hamil kan cuma 1 lembar gitu aja. Nah, dari situ sudah difotokan USG yang ada di benjolan payudara aku, sudah dijelaskan semuanya. Terus setelah itu aku pulang. Terus ini nanti balik lagi waktu mau operasi ya, Mbak, yaitu tanggal 1 Agustus gitu katanya. Oke deh, aku sudah selesai untuk semuanya. Setelah itu aku nunggu waktu untuk persiapan operasi dan lain sebagainya gitu ya, teman-teman. Terus di sana aku memang orang yang nggak ingin tahu bagaimana nanti operasinya dan segala macamnya gitu ya, teman-teman. Terus aku sudah meyakinkan diri aku bahwa nanti ada operasi dan aku sudah pasrahkan semuanya. Semoga lancar lancar dan dipermudahkan untuk semuanya gitu ya. Dan kita hanya manusia biasa gitu ya, teman-teman. Terus dari sana sesudahnya, jadi hari Sabtunya itu aku mau operasi. Pak suami kan pulang ke Madiun untuk nemenin untuk operasi. Jadi nah, di hari Sabtunya itu Pak suami tuh ngasih tahu video yang ada di YouTube gitu ya, bagaimana cara menangani sesudah operasi, terus bagaimana bla 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 dan yang lainnya. Dan itu membuat aku down dan kayak gak ada tenaga lagi, gak ada greget lagi untuk menghilangkan benjolan yang ada di payudara aku gitu ya, teman-teman. Ya, di sana aku nangis banget, nangis sejadi-jadinya, antara takut dan gimana nantinya gitu ya, teman-teman. Terus akhirnya ya sama Pak suami dikuatin lagi, kamu nggak usah takut, ini hanya penyakit biasa, dan sesudahnya ini nanti kalau diambil kamu bakalan sehat lagi. Dan perkataan yang meyakinkan aku gitu ya, teman-teman. Oke deh, terus aku sudah yakin banget ya di situ, sudah excited, sudah nggak sabar lagi untuk menunggu hari Senin waktu aku mau operasi itu ya, teman-teman. Terus di sana tepatlah di hari Senin gitu ya, teman-teman. Terus aku kan masih punya anak, usianya tuh masih 2,5 tahun. Nah, jadi di situ aku mau berangkat tuh meyakinin anak aku dulu, maaf untuk 1 hari nanti mama nggak bisa nemenin kamu nanti ikut sama ibu sama akung dulu ya, aku gituin ya, teman-teman. Karena memang operasi memang dari jauh-jauh hari, kan aku nggak pernah, dari dia lahir sampai dia usia 2,5 tahun itu nggak pernah pisah sama sekali ya sama aku, dan ini diharuskan untuk pisah sama aku untuk melakukan operasi, dan itu rasanya sedih banget ya sebagai seorang ibu. Nah, akhirnya di situ aku yakinin anak aku bahwa nanti mau nemenin adik lagi gitu ya. Aku kasih pengertian ke dia gitu, teman-teman, dan akhirnya dia ngerti. Terus akhirnya
Jadi di hari Seninnya itu aku memang diharuskan untuk puasa, untuk makan terakhirnya itu jam 6 pagi, terus jam 7 pagi itu harus ada di rumah sakit untuk melakukan persyaratan-persyaratan yang lainnya gitu, teman-teman. Nah, sampai di sana jam 7 pagi di Rumah Sakit Santa Clara Madiun. Nah, di sana aku langsung tanya ke satpamnya, aku mau operasi untuk ada jadwal operasi di hari Senin gitu ya, nanti jam 2 siang. Nah, itu aku langsung ditunjukin ke rawat jalan, ke ruang rawat jalan. Di sana aku tanya persyaratannya tuh apa aja. Terus di sana aku langsung disuruh ke laboratorium. Di sana kan disuruh rapid test, karena kalau mau operasi itu harus ya wajib memenuhi vaksin booster, dan sedangkan aku masih vaksin dosis 2. Nah, jadi karena aku belum booster jadi harus rapid test. Nah, setelah aku melakukan rapid test, di sana lanjut lagi aku langsung daftar kamar ya teman-teman di administrasinya. Nah, habis itu aku antri di administrasi untuk persyaratan dan tanda tangan yang lain, penanggung jawab lah, apapun itu sudah ditandatanganin sama Pak suami. Dan sekitar jam setengah 9-an itu aku udah di ruang kamar yang sudah disediakan ya teman-teman. Jadi di sana aku disuruh istirahat dulu. Terus aku juga dipasang infus di sana. Terus sesudahnya aku pasang infus, aku disuruh nunggu untuk jam waktu mau operasi gitu teman-teman. Nah, di sana aku beneran nggak bisa tidur, aku sudah kepikiran banget gimana nantinya gitu ya teman-teman semua. Karena ini memang operasi yang pertama kali aku dalam seumur hidup aku ya teman-teman. Karena waktu lahiran dulu kan aku lahirannya normal ya, tanpa bantuan medis apapun. Jadi di rumah bidan gitu aja, dibantuin bidan gitu teman-teman. Jadi nah setelah itu aku masuk. Nah, tibalah di waktu jam 2 ya. Jam 2 siang langsung aja dikasih tahu Mbak Laudita, sudah siapkah untuk operasi hari ini gitu. Terus akhirnya untuk disiapkan semuanya. Nah, jadi sebelum masuk operasi itu pakai lipstick itu harus dihapus, nggak boleh pakai perhiasan, lipstick dan lain sebagainya yang bahan-bahan dari besi itu memang nggak boleh dipakai gitu ya teman-teman. Jadi di sana memang aku nggak pakai baju apapun, hanya ditutupin kain operasi gitu aja teman-teman. Nah, terus diantarlah aku ke ruang operasi. Nah, di sana perawat sudah menyiapkan untuk semuanya. Terus sekitar jam 3 kurang seperempat itu bius total itu dimasukkan ke dalam tubuh aku. Nah, di sana jadi bius totalnya itu dimasukin dalam infus ya teman-teman, dimasukin infus. Terus setelah itu perawatnya bilang nanti kalau ada rasa ngantuk jangan dilawan gitu ya. Nah, akhirnya dari situ aku memang di situ tuh tutup mata terus karena aku takut ya, karena di situ juga pengalaman pribadi aku selama aku menjalani proses operasi ya teman-teman. Nah, jadi jam 3 kurang seperempat itu bius sudah masuk ke dalam tubuhku, terus langsung aja aku dioperasi. Nah, sesudah operasi, tahu-tahu udah setengah 5 sore ya teman-teman. Aku di situ benar-benar gak sadar entah apa yang terjadi selama jam 3 sampai setengah 5 itu. Aku nggak tahu apa yang sudah terjadi. Nah, terus aku sadar itu kaki aku ditarik sama perawat, jadi disadarkan gitu ya teman-teman, ditarik kaki dua tuh ditarik gitu. Terus aku di sana langsung sadar gitu ya, sadar tapi ya kayak masih lemes gitu, nggak tahu ini di mana gitu, masih aku merem aja. Terus tahu-tahu udah di kamar rawat lagi. Waktu operasi aku sudah selesai, terus Pak Dokter Aditya keluar dari ruang operasi itu memberitahu untuk suami aku. Pak Aditya bilang alhamdulillah operasinya berjalan lancar dan itu hasilnya tumor jinaknya itu sebesar telur ayam Pak, gitu katanya. Nah, setelah itu sudah diberitahu Pak suami, akhirnya dokternya masuk lagi dan setelah itu nunggu aku sadar gitu teman-teman. Bayangin aja sebesar telur ayam itu ada di payudara aku selama 2,5 tahun, bayangin. Setelahnya di kamar rawat, di sana barulah aku sadar dari bius total yang sudah masuk ke dalam tubuh aku tadi ya teman-teman. Terus di sana aku ngerasain payudara aku sudah mulai sengkring-sengkring, udah mulai sakit gitu ya teman-teman. Terus sesudahnya operasi itu malamnya dari tulang punggung itu, dari leher sampai tulang ekor itu rasanya nyeri banget, rasanya tuh kemeng-kemeng gitu teman-teman. Kalau kalian pernah kayak ngerasain mau haid atau mens itu ya kayak gitu, rasanya punggung ngilu banget, masya Allah. Mau digerakin dikit aja gitu ya Allah, sakit banget gitu teman-teman. Terus akhirnya sama Pak suami, mending kamu jangan gerak dulu aja gitu. Terus di sana aku nggak gerak sama sekali, terus aku mau pipis juga nggak bisa. Terus sama Pak suami dibeliin kayak pampers gitu ya, kayak pampers lahiran gitu teman-teman. Jadi kalau mau buang air besar atau buang air kecil di sana juga bisa gitu ya, kalau kalau pakai pampers. Dan ternyata aku nggak bisa ngelakuinnya teman-teman. Jadi jadi sore itu dipakein pampers sampai besok paginya itu aku nggak pipis sama sekali, karena aku nggak bisa pipis di pampers besar untuk lahiran itu ya teman-teman. Nah, jadi sekitar jam setengah 5-an aku itu bangun dan aku kerasa mau pipis gitu ya teman-teman. Terus aku mencoba di situ belajar untuk duduk, untuk miring kanan dan miring kiri gitu ya. Di sana itu aku usaha banget, benar-benar memang ngilu banget ya di tulang itu. Terus aku ngerasa pengen banget pipis itu sekitar jam 6 pagi gitu. Terus aku coba untuk duduk ya, terus dibantuin sama Pak suami. Itu pertama kali duduk rasanya bener-bener ngelayang banget, ngefly banget.
kayak nggak ada tenaga gitu, duduk pun hayut-hayut gitu ya teman-teman. Terus akhirnya di sana aku belajar duduk untuk lama, untuk menahan semuanya gitu teman-teman. Terus akhirnya di sana aku bisa duduk untuk lumayan lama. Nah setelahnya aku bisa duduk, terus aku turun dari ranjang untuk aku pipis. Dan ternyata alhamdulillah bisa pipis, terus aku balik untuk sarapan dan lain sebagainya. Terus setengah 12 siang di tanggal 2 hari Selasa, itu setengah 12 siang perawatnya ngabarin kalau aku sudah boleh pulang. Alhamdulillah operasi berjalan lancar dan semuanya berjalan lancar semuanya. Alhamdulillah sudah dipermudah sama Allah. Pokoknya tetap berdoa ya sebelum melakukan apapun itu. Nah terus aku kan sudah dibolehin pulang, jadi aku dibawain obat dari rumah sakit itu. Ada ibuprofen. Aku ini pakai kamera depan ya teman-teman, jadi tulisannya kebalik. Tidak apa ya. Terus ada ini ibuprofen. Terus yang satunya itu ada tulisannya Cevikim. Yang ibuprofen itu untuk meredakan nyeri yang habis operasi. Terus ini kayaknya sama aja deh ya, Cevikim ini. Terus yang satunya ini Elbio. Dikasih 3. Untuk Elbionya ini aku beli sendiri. Jadi 3 butir kapsul itu harganya 35.000 gitu teman-teman. Nah jadi kemarin dibawain hanya 3 obat aja, dan masing-masing pun ada yang diminum. Yang ini tuh 1 kali sehari. Terus untuk Cevikim-nya ini 2 kali sehari. Terus yang ibuprofennya ini 3 kali sehari. Cuma itu aja. Dan apa yang aku rasakan sesudah operasi, aku tidak merasakan apa-apa. Jadi aku keluar dari ruangan operasi itu, aku hanya menggunakan ini kayak selang untuk oksigen itu. Terus aku dipakein masker. Terus hanya itu aja. Jadi jauh dari apa yang aku bayangkan dan apa yang aku lihat di video YouTube ya teman-teman. Jadi benar-benar jauh dari ekspektasi aku. Dan alhamdulillah terima kasih banget untuk Rumah Sakit Santa Clara sudah memberikan yang terbaik untuk aku, pelayanan terbaik. Aku ucapkan terima kasih banyak. Dan aku setelah operasi tidak merasakan apapun kesakitan, hanya yang sebelah payudara aja. Memang kan operasi ya di waktu yang ini aja, di tempat yang ini aja maksud aku. Hanya itu aja yang aku rasakan sakit. Dan di sini tuh ada sariawan, entah mungkin aku waktu operasi itu dikasih selang lagi atau gimana gitu di dalam pinggir mulut aku. Aku juga nggak ingat apa-apa pokoknya tuh. Tahu-tahu di sini tuh ada kayak bekas gitu, dan ini tuh jadi sariawan. Ini tuh sakit banget ya sariawan itu. Ya itu aja yang aku rasakan. Pokoknya pelayanannya terbaik deh. Nah akhirnya sudah dibolehin pulang. Terus untuk rawat jalannya itu ada home care. Jadi nanti di hari ketiga setelah operasi itu perbannya memang harus dilepas, harus diganti gitu teman-teman. Nah jadi aku memang memilih untuk home care aja. Jadi perawatnya dari Santa Clara itu bisa datang ke rumah gitu ya, untuk melakukan pergantian perban gitu. Namun juga bisa aja kalau kalian punya rekan tenaga medis yang bisa gantiin perban, itu nggak apa-apa, disarani banget. Cuman karena aku nggak punya kenalan siapapun, jadi aku meminta dari pihak rumah sakit aja yang datang ke rumah untuk melakukan home care, perawatan pergantian perban yang ada di payudara kanan aku. Nah gitu teman-teman. Jadi nanti aku ganti perbannya itu di hari Kamis tanggal 4 Agustus gitu teman-teman. Nah nanti kontrol lagi itu 1 minggu setelah operasi, yaitu di tanggal 9 Agustus gitu teman-teman. Nah gimana kelanjutannya nanti aku share lagi ya di video aku ya teman-teman. Nah jadi jangan di skip video aku supaya kalian tahu bagaimana prosesnya, bagaimana aku menangani pengalaman pribadi aku, pengalaman pertama kalinya aku melakukan operasi FAM, yaitu tumor jinak. Kalian ikutin terus ya, dan jangan di skip. Aku ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang sudah nonton video aku. Aku ucapkan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mau share video aku di tab komunitas kalian. Terima kasih banyak. Semoga kebaikan kalian semua dibalas oleh kebaikan yang baik pula oleh Allah ya teman-teman semua. Nah sampai di sini dulu video aku. Semoga bisa menginspirasi, bisa bermanfaat untuk kalian, bisa menjadi masukan juga ya untuk kalian semua, terutama untuk wanita. Nah sampai di sini dulu ya. Assalamualaikum, bye bye. Obat keturunan, buat mulanya, terus ada juga obat buat anti nyeri. Banyak bisa operasi kemarin. Yang satunya apa? Sama mbak jenisnya. Enggak selesai. Ini ya. Iya mbak.